Aku sekarang ini lagi record siang-siang guys, sekitar jam 2 nih ya. Jadi perut masih keroncongan ya kan. Gimana puasa kalian? Masih oke kan? Masih mantap kan? Alhamdulillah kalau gitu. Semangat terus ya. Jangan sampai bolong-bolong. Oke? Oke. Pokoknya semangat terus. Seperti biasa aku bakalan mereaction video. Sebelum kita masuk kepada video yang pertama, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe-nya dulu, kemudian tekan tombol like-nya. Jangan lupa share kepada keluarga kalian. Siapa tahu keluarga kalian ada cocok dengan saya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung masuk kepada video yang pertama. Let's go. Stop saling menjelekkan Prabowo Gibran, menang satu putaran. Oke. Yang sakit itu cuman pendukungnya. Masa sih? Kalian harus dengarkan ini, jangan sampai terprovokasi. Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Ya, artinya mutlak satu putaran, dan karena itu saya menghimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif ya, dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Karena sekali lagi, sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah mubazir. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Ya, tetapi nggak ada yang demo di situ, nggak ada yang protes. Nah, kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes? Ingat, kalian nanti akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Paloh sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti untuk koalisi dan kolusi dalam tanda kutip. Bapak ini siapa ya? Kok analisanya kayak rada-rada betul gitu? Ya, itu yang nikmati nanti hanya elit-elit politik. Tapi relawan kalau mau terprovokasi hancur sendiri. Benjol-benjol sendiri. Kalau nggak ditubrukkan antara relawan, ya ditubrukkan antara relawan dengan polisi dan tentara. Dan kalian rugi. Padahal yang di atas itu nanti berangkul-rangkulan. Ya ingat aja dulu kasusnya Pak Prabowo dengan Jokowi. HTI, FPI, ulama, semua merasa ditinggalkan. Kenapa? Setelah Pak Prabowo mau dirangkul Jokowi, masuk ke kabinet. Semua gigit jari. Ya kan? Nah itu biarkan. Jadi biar saja sekarang sudah Pak Prabowo dan Gibran menikmati. Toh nanti program-programnya itu semua pasti juga untuk dinikmati. Ya, makan gratisnya pasti kan juga mungkin anak-anak kalian juga ikut menikmati. Rumah 3 juta rumah itu juga mungkin sebagian dari kalian juga ikut menikmati. Makanya kita pasti seyakin-yakinnya Pak Prabowo bakal menjadi presiden Indonesia. Ore mendukung. Nah, kalau sudah mendukung beliau jadi presiden, kita dapat apa guys? Dapat kebahagiaan. I'll have to ask my accountant about that. Kurang ajar. Wah, segar banget. Kampret. Gua bikin kontennya ini jam 2 siang, Bang. Lu kok gitu, Bang? Bismillah. Wah. Wah, buah. Ada. Next. Kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Dengan mudahnya Pak Anies mengatakan kebebasan berbicara di Indonesia itu menurun. Indeks demokrasi yang ada di Indonesia itu. Kita kemudian bertanya kembali ke Pak Anies, demokrasi yang seperti apa yang Bapak maksudkan sehingga Bapak bisa mengatakan demokrasi di Indonesia menurun, terutamanya di bagian kebebasan berbicara. Aneh ini kalau menurut saya. Bukankah pendukung Bapak begitu bebasnya berbicara, begitu bebasnya menghina dan mencaci maki seorang presiden? Lantas kebebasan seperti apa yang Bapak maksud? Bukankah sebegitu bebasnya sehingga kita memberikan ruang atas nama demokrasi, dan kalian menggunakan demokrasi itu hanya sibuk untuk mencaci maki? Iya. Yang menurun itu apanya, Pak? Pertanyaan kami itu jadinya aneh itu. Kalau ada yang berbicara kemudian ditangkap, berbicara lantang kemudian ditangkap seperti zaman 98, itu saya percaya itu menurun. Tapi hari ini bukan seperti itu, Pak. Jika kemudian ada yang ditangkap, bukan berarti
atas nama demokrasi dia menyuarakan atas nama rakyat kemudian ditangkap? Tidak. Rata-rata yang ditangkap adalah kasusnya penghinaan, Ya. mencaci maki, mengolok-olok. Apakah itu pantas di ruang publik mengatakan hal-hal seperti itu? Saya rasa enggak, Pak. Demokrasinya justru meningkat. Yang menurun itu yang mendukung Bapak. Yang menurun itu yang memilih Bapak. Itu menurun. Jadi jangan diartikan pemilih yang memilih Bapak itu menurun, kemudian Bapak bilang demokrasinya yang menurun. Yang enggak banget lah, Pak. Bapak enggak jujur dalam hal ini, Pak. Silahkan Bapak nilai kembali, kemudian pakai hati, pakai kejujuran. Itu pendukung Bapak itu banyak sekali itu yang menghina, mencaci maki semaunya atas nama demokrasi loh, Pak. Jadi demokrasi seperti apa yang Bapak maksud? Gitu aja ya, Pak ya. Setuju aku sama Masnya nih. Setuju, sepakat kan. Bener, kemarin itu demokrasi, bebas berbicara ya kan. Seenaknya menghina presiden, tapi berdalih sebuah kritikan. Itu alasannya setelah kalau sudah dilaporkan pas ditangkap. Kritik-kritik. Gimana. Bener bang. Jadi bukan perubahan itu ya. Bukan perubahan. Ya kan. Malah itu kemajuan ya. Kemajuan berdemokrasi ya kan. Mereka bebas menjelek-jelekan Gibran, Prabowo dan sebagainya. Wah parah. Siapa itu yang menjelek-jelekan? Yaitu golongan 01 dan 03. Aduh parah. Miris banget. Demi untuk memenangkan paslonnya, kocak mereka melakukan seperti itu. Apa-apaan, Jokowi tidak punya malu dan tak punya harga diri. 214 universitas menyuruh mundur, namun tak direspon. Mewakili perkumpulan perguruan tinggi nasionalis. Yang posting video ini kelihatannya benci banget dengan Bapak Presiden. Wah, bening coy. Ini bukan emak-emak, separuh emak-emak. Emak-emak bening ya kan. Emak-emak 02 nih. Udah lah ya. Yang bening-bening pasti 02 tuh. Kalau yang enggak bening-bening pasti 01 nih ya kan. Pucet. Terus mereka banyak pikiran. Mengkerut terus begini. Kenapa junjungannya kok tidak jadi presiden? Next. Jokowi Dodo. Terlihat dari postingannya yang selalu menyudutkan Bapak Jokowi. Sah? Apakah seperti ini ya wajah-wajah Indonesia yang sebenarnya ketika memiliki sosok presiden yang benar-benar membangun bangsa dan negaranya? Nah, yang jadi pertanyaan, orang-orang yang seperti yang saya state ini, yang posting ya, apakah di dalam pikirannya ini tidak memiliki pikiran untuk bangsa dan negara ke depannya? Ataukah hanya dia suka menikmati yang sekarang kayak gini-gini aja dan tidak memiliki keinginan untuk kemajuan negara kita? Netizen yang terhormat, kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus bijaksana demi kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan mudah terprovokasi oleh sesuatu hal yang ingin merusak bangsa dan negara, serta mereka-mereka yang ingin merusak marwah Bapak Presiden beserta keluarganya. Salam dari kami, rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo, rakyat Indonesia. Udah manis, pinter lagi. Terlalu baik kali ya presiden kita nih Pak Jokowi ya kan. Yang menghujat, yang menghina, yang menghujat, yang memfitnah. Aman-aman aja, nggak ditangkap tuh. Ya, lagi-lagi itu saya harus katakan bahwa lahir dari orang-orang yang nggak pernah punya kemampuan untuk bersikap berbesar hati. Kan kalah menang dalam pemilu itu biasa sekali Pak menangnya. Nah, perbedaannya di antara semua kita adalah ada orang yang berbesar hati menerima kekalahan. Dalam sejarah pemilu kita pernah terjadi bagus sekali ketika Pak Foke kalah sama Pak Jokowi itu. Quick count selesai jam 3 di-publish. Jam 4:30 dia sudah telepon Pak Jokowi mengatakan selamat dan dia menerima kekalahan. Dia tidak mengajukan ke MK. Maka saat itu kan dia bisa dibilang nggak terkalahkan Pak Manangnya. Betul. Dia incumbent, semua partai nyaris ada di dia. Gitu. Tapi ketika terbukti dia harus kalah dan dia nggak perlu harus menunggu perhitungan panjang. Luar biasa ya. Jam 3 quick count dapat, jam 4:30 dia sudah telepon Pak Jokowi, menyatakan selamat gitu. Nah, tradisi seperti ini harusnya di Pilpres kita terjadi.
Harusnya. Perbandingan suara antara Pak Prabowo Gibran 58, hampir 59 Pak Panang ya. Iya betul. Jadi gabungan suara Anies dan Ganjar itu bahkan nggak bisa mengejar suara mereka gitu. Saya nggak ngerti kalau itu sampai hari ini mereka belum bisa terima. Kalau PSI misalnya hari ini belum bisa terima, ada margin error masih ditunggu, masih logik untuk ditunggu. Tapi kalau ini mau nunggu error berapa persen? Katakan kita anggap margin errornya 5% sekalipun, 53 ya. 53 juga. Jadi kembali ke perasaan ya. Bukan Kalau saya rasa perilaku, tabiat atau apa kira-kira? Karakter atau apa ya? Atau suasana perasaan yang tidak terima. Iya. Sikap yang nggak bisa berbesar hati untuk menerima kekalahan gitu. Jadi kalau orang-orang seperti ini sebaiknya nggak usah ikut kompetisi apapun lah. Kan kompetisi itu selalu ditandai ada menang ada kalah. Dan mereka kan pernah mengikuti kompetisi sebelumnya. Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia karena pernah menang. Dan dia waktu itu juga mengakui quick count. Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Bahkan di salah satu potongan video lama itu, Mas Anies itu mengatakan kalau nggak percaya quick count itu sama dengan mau tes darah, seluruh darahnya dites. Kalau mau tes sesuatu cukup ambil sampel. Berapa mili ya? Kalau dulu waktu menang dia bisa mengatakan demikian. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang nggak bisa? Jadi di momen ini nih Pak Panangian, kan saya kenal semua ini. Saya kenal Mas Ganjar baik. Bahkan Mas Anies juga pernah di institusi saya. Bapak ajak ya? Di Indonesian Institute Center for Public Policy Research dulu. Ya saya menghimbau lah kepada mereka berdua. Terlalu jauh jaraknya. Justru ini saatnya tunjukkan bahwa Anda berdua itu betul-betul adalah memiliki jiwa besar. Orang yang punya jiwa besar dan orang yang punya jiwa besar yang pantas menjadi pemimpin. Negara ya. Jadi kalau masih mau punya ruang untuk melanjutkan karir politik, inilah momennya. Sampaikan telepon atau minimum telepon kepada Pak Prabowo, berikan selamat kepada Pak Prabowo dan akui kekalahan. Dengan begitu rakyat akan respect kembali kepada mereka berdua. Tapi kalau mereka seperti ini, Dan yang kedua Pak Panangnya, menurut saya mereka berdua juga harus meralat apa yang mereka sampaikan ketika debat itu, memberikan nilai 5 dan nilai 1,1 atau 11 itu. Parah mereka harus cabut itu. Kalau mereka nggak cabut itu, saya yakin rakyat Indonesia selamanya akan menghukum mereka. Mereka nggak akan pernah bisa sukses ikut kompetisi apapun. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Korupsi tuntas, diberantas tuntas. Kebebasan berpendapat kan dijamin. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. We will no longer absent. Indonesia will be present. Indonesia will color the world. Mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, sejahtera, berbudaya, dan bersatu. Kesetaraan, kesempatan, itulah yang kami akan bawa. Menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Mari kita melakukan perubahan. Merah putih di atas semua. Kita harus rukun dan bersatu. Dari timur ke barat Indonesia, kita berjuang bersama dan bersatu. Siap melanjutkan fondasi terdahulu, menjaga mengelola kekayaan kita. Kita harus punya pertahanan yang kuat. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Siap mengurangi angka kematian ibu yang melahirkan. Siap menghilangkan kelaparan, kurang gizi stunting. Siap menghilangkan kemiskinan, memperbaiki gaji guru. Siap mengatasi kekurangan dokter. Kita harus siap memperbaiki kualitas hidup manusia. Bangkit menjadi negara maju. Membangun Indonesia kuat, Indonesia adil, makmur aman untuk semua. Kita bertekad memberantas korupsi. Mantap. Kita berjuang
berjuang bersama dan bersatu. Satu desa, satu vaskes, satu nakes. Akses pendidikan yang baik, internet gratis untuk siswa yang sedang bersekolah. No one left behind. Memberi afirmasi kepada kelompok rentan. No one left behind. Layanan pemerintahnya mudah, murah, cepat. Kekuatan cyber akan kita tingkatkan. Alutsista kita mesti siap tempur. Indonesia gada samudra. Redefinisi politik bebas aktif. Otonomi strategis menjadi begitu penting. Kita singkat korupsi, kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Jabatan ini adalah mandat, tuanku adalah rakyat. Merah putih di atas semua, kita harus rukun dan bersatu. Dari timur ke barat Indonesia, kita berjuang bersama dan bersatu. Kita berjuang bersama dan bersatu. Asik sumpah deh. Kalau seandainya coba capres itu kayak gini tuh, auto puter-puter berulang-ulang gitu ya kan. Aduh, auto nikmat yang dengerin, auto hikmat yang mendengarkan perhatiannya juga ya kan. Kalau dia lihat si Anies nih suaranya bagus dari tadi ya kan. Nyanyinya mantap jiwa, mending jadi penyanyi aja deh. Oke guys, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. See you on the next video. Bye.